dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai konsep perbankan syariah dalam bidang jasa. Memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Wahyuningsi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dan pengertian perbankan syariah di bidang jasa. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki konsep bebas bunga dalam menjual produk-produknya. Nisbah atau pendapatan dalam perbankan syariah berupa bagi hasil, margin, biaya administrasi, dan FEE. Bagi hasil merupakan pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Margin merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Sedangkan FEE dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor jasa. Hal di atas merupakan konsep perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan atau keuntungan. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wahyuningsi atas penyampaian materinya. Memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Adinda Nariswari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai pengertian hiwalah. Jadi, hiwalah diartikan sebagai pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alai atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Berikutnya ada dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah sendiri terdiri dari beberapa dasar hukum. Yang pertama ada Al-Quran yang terkandung salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang mana mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Untuk dasar hukum yang kedua itu ada hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan untuk dasar hukum yang terakhir itu ada ijma. Para ulama sepakat memperbolehkan hawalah ini. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah pemindahan hutang. Oleh sebab itu harus pada hutang atau kewajiban finansial. Dan kemudian pada dasarnya hukum hawalah tersebut diikuti oleh ijma ulama yang hukumnya sunnah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Adinda Nariswari atas penyampaian materinya. Materi dari Adinda akan dilanjutkan oleh Siti Arista Agustin Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Adinda, yaitu materi mengenai rukun dan syarat dari hiwalah. Yang pertama itu ada rukun hiwalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu yang pertama ada muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus yang berpiutang. Lalu yang kedua ada muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Lalu yang ketiga ada muhal alai, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Lalu yang keempat ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhalbi, yakni hutang muhil kepada muhtal. Lalu yang kelima ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alai kepada muhil. Lalu yang
penyampaian materi saya mengenai rukun dan syarat dari Tiwala. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri atas penyampaian materinya. Penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nurlina Yulianti. Kepadanya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari wakalah. Wakalah atau perwakilan berasal dari bahasa Arab yang artinya pemeliharaan. Wakalah dari sudut bahasa fuqaha merupakan penyerahan tugas kepada orang lain untuk mengendalikan urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa juga didefinisikan sebagai situasi di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu. Next slide. Yang kedua adalah dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 19 dan surat Yusuf ayat 55. Yang kedua sunnah, dan yang ketiga adalah ijma. Para ulama sepakat dengan ijma yang menyatakan bahwa wakalah diperbolehkan. Beberapa dari mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan wakalah. Alasannya karena itu merupakan perbuatan tolong-menolong atau ta'awun yang dilakukan atas dasar kebaikan serta takwa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yuli atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Juliani. Kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang rukun wakalah. Wakalah yang dilibatkan yang pertama, pihak yang mewakilkan atau perwakilan. Individu atau pihak yang mewakilkan tersebut mestilah individu atau pihak yang dibolehkan untuk melakukan hal tersebut, yaitu orang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Yang kedua, wakil atau yang mewakil. Syarat bagi wakil atau diwakil pada umumnya merupakan syarat yang membolehkan individu dalam melakukan kontrak, namun terdapat beberapa syarat lainnya seperti A. Wakil atau penerima wakil dalam berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. B. Menurut ulama Hanifiyah, seorang wakil juga asalkan bersungguh-sungguh dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab yang diwakilkan kepadanya. C. Wakil mestilah ditentukan dengan jelas. 3. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu mestilah perkara yang dibolehkan oleh syarat. Perkara yang tidak dibolehkan oleh syarat tidak sebagai wakil untuk mengeliti atau melakukan ibadah khusus. D. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu adalah benda atau barang yang dimiliki oleh orang yang beri wakilan atau barang miliknya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengelolanya. C. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu adalah benda atau barang yang diketahui sehingga terhindar dari ketidakpastian dan penipuan. D. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan. 4. Lafaz, ijabah atau kabul. Para ulama bersepakat bahwa penerima wakil dapat dilakukan para ulama dalam 2 bentuk, yaitu segera ataupun bertanggung. Hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW, mana baginda melakukan wakil sedangkan kerajaan wakil tersebut tidak langsung dilakukan oleh mereka dengan segera. Baik, itu saja paparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Juliani atas penyampaian materinya. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dwi Agustira. Kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ran. Ran sendiri mengacu pada sebuah
berasal dari amalan Rasulullah yang menjadi landasan para ulama fikih untuk sepakat mengatakan bahwa akad ran adalah hal yang diperbolehkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang keempat ini akan dilanjutkan oleh Saudari Ines. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis RAN. Nah, yang pertama itu ada RAN pada aset bergerak. RAN ini melibatkan penggunaan aset bergerak sebagai jaminan. Contoh aset bergerak yang dapat dijadikan jaminan meliputi emas, perhiasan, dan kendaraan. Dalam transaksi RAN, pemilik aset memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya, pemberi pinjaman memiliki hak atas aset jaminan tersebut. Setelah utang dilunasi, aset jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian yang kedua itu ada RAN pada aset tidak bergerak. RAN pada aset tidak bergerak melibatkan penggunaan aset seperti tanah dan bangunan sebagai jaminannya. Dalam transaksi ini, pemilik aset tidak bergerak mengembalikan kepemilikannya kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam gagal membayar utang, pemberi pinjaman berhak mengambil alih kepemilikan aset jaminan tersebut. Setelah utang dilunasi, kepemilikan aset jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada RAN pada aset finansial. Pada RAN ini juga dapat diterapkan pada aset finansial seperti deposito dan surat berharga. Dalam transaksi ini, pemilik aset finansial memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Jika pinjam tidak dapat memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman berhak untuk menggunakan aset jaminan tersebut untuk melunasi utang. Setelah utang dilunasi, pemilik aset jaminan akan mendapatkan kembali kepemilikannya. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ines atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dilanjutkan oleh Saudara Nopal Awan. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan lanjutan materi dari Saudari Ines tadi. Di sini materi saya adalah manfaat RAN. Dapat kita lihat secara singkat dalam RAN terdapat 4 manfaat, yaitu yang pertama membantu memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, memberi rasa aman bagi pemberi pinjaman. Selanjutnya ada akses keuangan yang mudah bagi peminjam. Dan yang terakhir, terdapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Cukup itu saja 4 manfaat yang terdapat dari RAN. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alwan atas penyampaian materinya. Berakhirlah sesi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami, yakni perbankan syariah merupakan bagian internal dari sistem keuangan global yang menawarkan solusi alternatif bagi individu dan entitas bisnis yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam bidang jasa, perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, mulai dari pembiayaan syariah untuk kebutuhan individu dan bisnis, tabungan syariah, investasi dalam aset real seperti properti dan infrastruktur, hingga produk-produk asuransi syariah. Model bisnis perbankan syariah menekankan pada konsep keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perbankan syariah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap transaksi